sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu metode hermeneutika dalam menentukan pemeran. Nah, setelah seorang penafsir menentukan teks yang akan diteliti, kemarin atau beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati itu, yaitu keberadaan teks. Nah, sekarang langkah selanjutnya di dalam proses eksegese itu adalah mengenali siapa saja para tokoh yang berperan di dalam sebuah teks, sebuah ayat, atau sebuah perikop di dalam Alkitab kita. Serta memahami peranan dari masing-masing tokoh tersebut dalam sebuah alur narasinya, ya, alur ceritanya, atau di dalam argumentasi teologi yang dibangun oleh penulis. Ketika penulis misalnya mengajarkan tentang hidup berkeluarga, gitu, itu argumen teologis. Atau Paulus memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin, apakah itu menjadi diaken ataukah penatua, dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan terpilihnya seorang diaken atau penatua. Nah, itu yang disebut dengan argumen teologi. Jadi di dalam sebuah teks itu ada alur narasi, ya, alur ceritanya. Tetapi juga mungkin dalam teks yang berbeda tidak ada alur narasi, tetapi justru ada argumen teologi yang dibangun oleh penulis. Nah, dari kedua bentuk teks tadi, kita juga bisa menentukan siapakah pemeran di dalam teks tersebut dan bagaimana peranan masing-masing tokoh itu di dalam teks itu. Langkah ini itu bukan sekedar sebuah analisis literer, tetapi merupakan tahap hermeneutik yang membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam mengenai maksud teologi dari sebuah teks. Dengan mengidentifikasi para pemeran dan juga peranannya, penafsir dapat menyingkapkan dinamika relasional, ya, ada hubungan yang dinamis di dalam sebuah teks, atau juga mungkin terdapat konflik dalam teks itu, atau ada tindakan-tindakan ilahi yang sedang berlangsung di dalam teks. Nah, di sini penafsir nanti dapat mengidentifikasi para pemeran dan peranannya tersebut, sehingga semua dinamika yang ada di dalam teks itu dapat disingkapkan. Kita dapat menggali seluruh makna-makna rohani yang terdapat di dalam teks yang kita percayai sebagai firman Allah. Nah, dalam tradisi tafsir Alkitab, hal ini sejalan dengan pendekatan historis gramatikal yang menuntut pemahaman terhadap konteks manusiawi dari wahyu ilahi. Nah, maksudnya adalah bahwa wahyu ilahi ini, dia perlu untuk kita gali sehingga kita menemukan rahasia-rahasia kebenaran ilahinya. Untuk bisa menemukan rahasia kebenaran ilahi ini, kita perlu untuk menemukan pemahaman terhadap konteks manusiawi di dalam teks kita, di dalam wahyu ilahi itu. Karena setiap ayat yang ada di dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan manusia. Itu berarti bahwa ada tokoh-tokoh yang sangat berperanan atau ada tokoh-tokoh yang sangat terkait dengan teks tersebut. Itulah pentingnya kita perlu melakukan satu pendekatan historis gramatikal. Pendekatan secara historis juga pendekatan secara gramatikal, yaitu pendekatan tata bahasa gramatikal. Pendekatan historisnya berkaitan dengan para tokoh tadi. Jadi, dengan mempelajari para tokoh, dengan menggali, memahami, mengenal para tokoh, maka kita akan semakin dekat dengan rahasia-rahasia kebenaran wahyu ilahi yang tersembunyi di dalam sebuah teks. Kemudian, tahap berikutnya adalah mencatat
serta memetakan pokok-pokok bahasan utama, termasuk juga kesulitan dan juga persoalan yang muncul di dalam sebuah naskah teks. Nah, pada waktu kita melakukan analisa terhadap sebuah teks dengan pendekatan menentukan pemeran tadi, yaitu melihat siapa pemerannya, apa peranannya, apa yang dilakukannya. Nah, tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita harus melakukan tahap yang berikutnya, yaitu memetakan pokok-pokok bahasan utama. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, hasil dari penelitian kita, penyelidikan kita, itu kita catat ya sebagai pokok bahasan. Dan ini adalah pokok-pokok bahasan yang utama. Nah, di dalamnya bisa saja kita mencatat kesulitan-kesulitan di dalam satu persoalan. Ya, di dalam satu narasi. Misalnya saja ketika Yudas berusaha untuk mendekati para imam untuk merencanakan satu pengkhianatan terhadap Yesus. Di situ kita melihat ada beberapa kesulitan-kesulitan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita membahas tokoh Yudas Iskariot ini. Nah, kesulitan-kesulitan itu kita catat. Ya. Mungkin juga ada persoalan-persoalan yang muncul di dalam naskah tadi. Ketika kita mempelajari tentang narasi historisnya, Yudas Iskariot itu kok bisa dia mengkhianati Yesus? Apakah Yudas Iskariot ini punya hubungan atau relasi dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kenapa kok tiba-tiba saja di dalam cerita itu sudah ada komunikasi antara Yudas dan orang-orang Farisi, antara Yudas dengan para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Apakah mungkin Yudas punya hubungan tersembunyi ya, ada komunikasi yang terjadi di balik layar antara Yudas dengan pemimpin-pemimpin agama? Nah, ini adalah persoalan yang muncul ketika kita sedang menggali atau menganalisa sebuah teks. Nah, ini semua harus dicatat. Ya. Karena itu kita perlu lembaran-lembaran kertas khusus yang kita pakai untuk mencatat semua itu. Nah, langkah ini penting sebab setiap teks Alkitab itu tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dalam konteks historis. Ada konteks budaya, dan juga ada konteks teologi tertentu yang dapat menimbulkan kompleksitas makna. Jadi sebuah teks itu dia ada sejarahnya. Sebuah teks dia mempunyai keterkaitan dengan budaya pada waktu itu, dengan adat istiadat pada waktu itu. Dan juga setiap teks kemungkinan juga memiliki keterkaitan dengan teologi tertentu. Ya, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan Roh Kudus, berkaitan dengan para rasul, dengan nabi-nabi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Nah, karena berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan kompleksitas makna. Jadi maknanya itu nanti bisa jadi kompleks. Tidak hanya sekedar makna yang kita baca dalam narasi kitab suci. Ya, kita membaca teksnya di dalam ayat itu saja. Tetapi ada makna-makna yang kompleks, yang tersembunyi di lapis yang kedua, di lapis yang ketiga. Nah, ini yang harus kita temukan. Nah, dengan mendaftarkan kesulitan-kesulitan yang ada, baik dalam struktur bahasanya, mungkin ada perbedaan terjemahan, maupun kemunculan persoalan-persoalan teologis, maka penafsir dapat menyiapkan dasar yang kuat untuk satu analisa yang mendalam. Jadi untuk bisa masuk ke tahapan analisa yang mendalam, kita sebagai seorang penafsir, sebagai seorang eksegetor, harus punya daftar. Apa daftarnya? Daftar mengenai kesulitan-kesulitan yang kita temui pada waktu kita
membaca sebuah teks yang kita hubungkan dalam kaitannya dengan pemeran utama, ya, tokoh-tokoh utama. Apakah itu dalam struktur bahasanya, perbedaan di dalam terjemahan, persoalan-persoalan teologis yang muncul, itu kita daftarkan semua. Kenapa? Karena daftar catatan kita itu akan membantu kita masuk ke tahap yang lebih dalam di dalam penyelidikan kita. Seperti yang ditekankan oleh seorang tokoh teologi yang sangat terkenal, yaitu Gordon Davey dan juga Douglas Stuart, pemahaman yang akurat terhadap teks itu menuntut disiplin di dalam membedakan antara apa yang dikatakan teks kepada audiens aslinya dan bagaimana makna itu diterapkan bagi pembaca masa kini. Nah, jadi di sini dua tokoh teologi ini, Gordon Davey dan Douglas Stuart, itu mengatakan bahwa kita perlu untuk melakukan satu analisa pemeran atau tokoh dalam teks itu dengan disiplin yang tinggi, sehingga kita dapat membedakan tentang apa yang dikatakan teks terhadap audiens asli, ya, para pendengar asli di zaman 2000 tahun yang lalu, dan bagaimana makna itu kita bisa terapkan ke dalam kehidupan masa kini, kehidupan kita masa kini, kehidupan gereja. Jadi tahapan untuk dapat menemukan makna teks untuk kita sekarang itu adalah yang pertama, tahap pertama adalah kita mengerti dulu dan menemukan sebenarnya apa yang ingin disampaikan teks tersebut terhadap masyarakat pada waktu itu, ya, terhadap pendengar atau pembaca dari naskah kitab suci ini. Itu penting sekali. Supaya dari situasi itu kita nanti menemukan makna. Ya, makna dalam situasi yang aslinya yang digambarkan oleh Alkitab. Dari situ baru kemudian nanti kita aplikasikan. Misalnya saja ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, jauhkanlah itu daripadamu." Ya, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara tentang saat-saat bagaimana nanti dia akan mati. Nah, kita perlu melihat teks ini dalam konteksnya pada waktu itu. Kita harus mengenal siapa Petrus. Kita harus tahu bagaimana hubungan antara Yesus dengan Petrus. Dan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada Petrus. Waktu itu Tuhan Yesus katakan, "Enyahlah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, jadi kita di sini bisa menemukan, oh ternyata dalam peristiwa itu, perasaan Petrus, pemikiran Petrus itu seperti ini. Dan Tuhan Yesus ingin sebenarnya melakukan sesuatu adalah itu gitu. Dalam konteksnya pada waktu itu. Nah, dari situ kita menemukan makna. Ya, makna kehidupan, makna teologi, makna rohani, makna dari sebuah firman. Nah, makna-makna yang kita temukan ini nanti kita akan munculkan dalam penerapannya di dalam kekristenan masa kini. Nah, proses ini bukan semata-mata kerja intelektual ya, tetapi adalah langkah rohani untuk mendekati teks dengan sikap hormat dan kesadaran bahwa di balik struktur naratif dan argumentatif terdapat pesan ilahi yang kekal. Ya, jadi di balik struktur naratif dan argumentatif sebuah teks kitab suci, di sini kita perlu yakin bahwa ada pesan ilahi yang kekal. Karena itu kita melihat Alkitab itu dan kita mengeksegesinya itu bukan sekedar satu kerja intelektual, ya, bukan satu kegiatan intelektual saja, tetapi di sini ada langkah rohani
Ya. Jadi langkah rohani ini adalah bagaimana kerohanian kita, spiritualitas kita di dalam memandang sebuah teks. Bahwa teks-teks yang akan kita gali, yang akan kita analisa, ini adalah firman Tuhan, adalah kitab suci. Dengan sikap hormat, dengan disiplin, ya, dengan takut akan Tuhan, mulai masuk di dalam eksegese dan menyadari bahwa di balik struktur naratif sebuah teks kitab suci, di balik argumentasi dalam sebuah teks, ada pesan ilahi yang kekal. Nah, dengan cara ini, penafsir memperoleh gambaran menyeluruh tentang teks yang sedang digali, serta dapat mengenali arah teologi dan sasaran pesan yang ingin dicapai oleh penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, metode ini menghindarkan penafsir dari bahaya pembacaan sepihak atau spekulatif yang cenderung memaksakan makna modern ke dalam teks kuno. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, bahwa di dalam metode eksegese itu akan menghindarkan kita sebagai seorang penafsir atau penggali firman Tuhan dari bahaya membaca sepihak. Apa itu membaca sepihak? Membaca subjektif. Kita membaca firman Tuhan, lalu kemudian dengan pikiran kita sendiri, kita menafsirkan. Ya, bukan dengan peralatan hermeneutika, tapi kita hanya semacam mereka-reka, menduga-duga, ya, kemudian muncul opini-opini pribadi. Nah, itu yang dimaksudkan pembacaan sepihak. Nah, di dalam mendalami dan meneliti teks firman Tuhan, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang seperti itu. Ya, atau mungkin kita melakukan pemikiran-pemikiran yang spekulasi, yang spekulatif. Kita mulai berpikir tentang kenapa Yudas Iskariot itu kok punya keinginan yang besar untuk mengkhianati Yesus. Lalu kemudian kita berspekulasi. Oh, mungkin Yudas Iskariot punya 2 istri. Ya, dia butuh banyak tambahan keuangan. Lalu dia berpikir bahwa dengan cara mengkhianati Yesus, dia bisa dapatkan uang. Nah, pemikiran yang seperti ini, itulah pemikiran spekulatif. Dan ini tidak boleh ya. Atau mungkin pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk memasukkan makna-makna modern yang ada sekarang di dalam kehidupan kita masuk ke dalam kitab suci. Nah, itu juga yang harus dihindari. Ya, jadi dengan semua aturan-aturan yang akan kita pelajari, kita akan terhindar dari pembacaan sepihak atau spekulatif, ya, yang cenderung memaksakan makna modern itu masuk ke dalam teks-teks kitab suci kita. Nah, pada tahap awal ini menjadi fondasi bagi seluruh pekerjaan eksegetis yang berikutnya. Jadi nanti apa yang akan kita kerjakan itu akan membantu kita, ya, membantu kita sebagai penafsir untuk bergerak dari pengamatan permukaan menuju kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi, yang bersifat redemptif. Ya, jadi di dalam ilmu hermeneutika, khususnya di dalam menentukan pemeran, kita akan dibantu untuk bergerak, bukan saja berada di dalam permukaan, tetapi masuk ke lapis yang lebih dalam, lapis kedua. Bisa juga nanti masuk di lapis yang ketiga, yang lebih dalam lagi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Anthony C. Tisselton, ya, eksegese sejati bukan hanya upaya untuk menyingkapkan makna, tetapi juga ada dialog antara teks yang hidup dengan pembaca yang dihidupkan oleh iman. Maka menentukan tokoh, peran, juga pokok bahasan dan permasalahan teks bukan sekedar sebagai satu tahapan teknis, tetapi ini adalah langkah awal
untuk berjumpa dengan Allah yang berbicara melalui firman-Nya. Jadi pada tahap ini, penafsir telah memiliki dasar yang kuat untuk memulai satu proses eksegese secara bertanggung jawab, yaitu dengan menetapkan batasan kerja atau patokan eksegesis, yang menjadi langkah penting agar penelitian kita terhadap teks Alkitab itu tidak berkembang secara liar ke arah spekulasi, tetapi tetap berada di dalam kerangka yang terukur, yang relevan dengan maksud dari penulis-penulis kitab suci. Nah, prinsip ini sering disebut oleh para ahli hermeneutik sebagai marginal sensitivitas, yaitu kepekaan terhadap konteks dan batas makna yang ditentukan oleh struktur dan maksud asli dari sebuah teks. Dengan sikap ini, penafsir dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan interpretasi dan kesetiaan terhadap otoritas teks kitab suci. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog Anthony Tisselton, hermeneutika itu bukan tentang membatasi makna, tetapi tentang menempatkan makna dalam batas kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi landasan tersebut tidak hanya berkenaan dengan metodologi, tetapi juga teologi. Sebab objek utama dari eksegese ini adalah Alkitab, yang bukan sekedar buku kuno, melainkan kitab suci yang mengandung firman Allah yang hidup. Di dalamnya termuat semua rencana Allah yang kekal, kehendaknya yang kudus, serta pemikiran dari tindakan-tindakan Allah yang nyata di dalam sejarah. Seperti dikatakan oleh B.B. Warfield, Alkitab bukan hanya menyaksikan tentang wahyu Allah, melainkan merupakan wahyu itu sendiri dalam bentuk tertulis. Karena itu, pendekatan terhadap teks Alkitab itu akan menuntun atau akan menuntut kesadaran akan keilahiannya tanpa menanggalkan unsur kemanusiaannya sebagai karya sastra yang hadir di dalam konteks sejarah, bahasa, dan budaya tertentu. Nah, sekarang kita akan melihat unsur-unsur di dalam menentukan pemeran. Nah, di dalam metode hermeneutika biblika, langkah menentukan pemeran atau tokoh ini bukan sekedar mencatat siapa yang muncul di dalam teks, tetapi menyingkap fungsi teologi dari kehadiran mereka dalam keseluruhan narasi wahyu. Nah, ada beberapa hal penting atau ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam tahap ini agar hasil eksegese kita tidak dangkal atau hasil eksegese kita bisa terlepas dari maksud dari penulis ilahi. Ya, jadi nanti akan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam metode menentukan pemeran ini. Karena kita tahu bahwa metode menentukan pemeran ini bukan hanya mencatat siapa yang muncul di dalam teks, tetapi kita akan menyingkapkan fungsi teologi dari kehadiran mereka. Bahwa para pemeran ini, dia punya fungsi teologi di dalam sebuah teks. Tokoh-tokoh itu, dia punya fungsi teologi di dalam sebuah teks. Nah, fungsi teologi dari setiap tokoh itulah yang akan kita singkapkan melalui eksegese. Sehingga kehadiran mereka dalam keseluruhan narasi wahyu Allah itu dapat kita mengerti kenapa mereka hadir di dalam sebuah teks. Sebagai apa mereka? Apa maksud Tuhan menampilkan mereka di dalam teks tersebut? Makna rohani apa yang nanti kita bisa dapatkan? Dan kemudian pengajaran-pengajaran teologi apa yang muncul dari peristiwa yang digambarkan di dalam teks
di mana ada tokoh-tokoh tersebut. Nah, unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam tahap eksegese ini, yang pertama adalah melihat latar belakang pemeran. Ini penting sekali. Setiap peristiwa itu selalu punya latar belakangnya. Ya, punya alasannya, punya background-nya. Dan salah satu alasan penting di dalam setiap peristiwa adalah tokoh dalam peristiwa tersebut. Nah, di sini akan dijabarkan beberapa latar belakang dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam teks ini, yang nanti kita akan melihat betapa pentingnya memahami latar belakang tersebut. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui latar belakang keluarga dari para tokoh tersebut. Dalam konsep hermeneutika, menemukan latar belakang keluarga dari para tokoh itu sangat penting sekali. Yakni, bagaimana latar belakang keluarga dan sistem kekerabatan itu dapat mempengaruhi pembacaan serta penafsiran terhadap tokoh-tokoh Alkitab. Dalam kerangka hermeneutika, menentukan pemeran ini ya, memahami konteks keluarga dari para pemeran, dari para tokoh yang ada di dalam teks, itu bukan sekedar kita mencari data sosial atau biografi seseorang, tetapi ini adalah bagian yang integral dari word behind the text, dunia di balik teks. Dunia di balik teks yang memberi kepada kita warna pada tindakan atau motivasi dan juga peran secara teologis dari para tokoh-tokoh tersebut. Nah, ketika kita menemukan apa motif dari para tokoh-tokoh itu dalam melakukan kegiatan atau tindakan, itu akan membantu kita untuk menemukan makna dari teks. Misalnya saja, ketika seorang perwira Romawi berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Katakan saja sebuah kata, maka hambaku akan sembuh." Nah, ini perkataan dari perwira Romawi yang kita tahu dalam teks tersebut memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Dengan melihat dunia di balik teks, ya, apa saja yang terjadi yang melatar belakangi perwira Romawi ini kok mengatakan hal yang seperti itu kepada Tuhan Yesus. Jadi secara teologi, keluarga di dalam tradisi Israel kuno ini dipahami bukan hanya sebagai unit biologi, tetapi juga adalah struktur teologi perjanjian. Dalam sistem kekerabatan Yudaisme kuno, keluarga merupakan pusat dari identitas, otoritas, warisan iman, dan tanggung jawab perjanjian. Ini kita harus tahu dulu konsep keluarga di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, ya, bahwa keluarga itu dalam tradisi Israel kuno dipahami bukan hanya sebagai satu unit biologi. Ya, ada orang tua kemudian mempunyai 2 atau 3 anak, ya, bukan sebagai unit biologi saja, melainkan satu struktur teologi perjanjian. Bahwa dalam sistem kekerabatan, ya, sistem keluarga Yudaisme kuno, keluarga ini merupakan pusat dari identitas, otoritas, warisan iman, dan juga tanggung jawab perjanjian. Keluarga adalah wadah di mana pernyataan Allah itu diterima, diajarkan, dan diwariskan lintas generasi. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4-9, ya, bahwa keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk keluarga ini menjadi wadah atau menjadi sarana, menjadi instrumen dari Tuhan untuk memelihara firman. Karena ketika Allah menyatakan firman-Nya, diterima oleh keluarga. Keluarga kemudian mengajarkan,
apa yang mereka terima dari Tuhan, firman yang mereka terima dari Tuhan, itu akan diajarkan kepada anak, dan anak akan mengajarkan kepada cucu. Dan ini akan terus diwariskan lintas generasi. Penyataan-penyataan Allah, firman Tuhan, ya, sejarah kehidupan Israel bersama dengan Allah, itu akan tercatat di dalam memori keluarga. Orang tua menceritakan semuanya itu kepada anak. Anak akan menceritakan kepada cucunya. Ya, anak akan menceritakan kepada anaknya yang menjadi cucu dari orang tua tadi. Ya, dan kemudian itu akan terus terjadi bahwa generasi yang tua akan mengajarkan kepada generasi yang muda tentang penyataan Allah. Generasi yang muda akan mewariskan dan memelihara, menjaga penyataan Allah ini kepada generasi yang lebih muda lagi. Itulah yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Itu sebabnya silsilah di dalam Alkitab itu bukan sekedar catatan historis, tetapi ada bobot teologi yang menunjukkan satu kesinambungan janji Allah di dalam pemeliharaannya atas umat pilihan Allah. Jadi, kalau kita membaca di dalam Alkitab, lalu kita membaca keturunan-keturunan, ayat-ayat yang berisi tentang keturunan, ya, si A punya anak si B, kemudian si B kawin dengan itu, si itu, lalu punya anak lagi. Nah, jadi pembacaan tentang riwayat keturunan bangsa Yahudi, bangsa Israel, bukan sekedar catatan historis, ya, catatan historis sejarah keluarga, tetapi ada bobot teologinya, bahwa dari melihat keturunan-keturunan tersebut, kita melihat ada kesinambungan janji Allah, bahwa pemeliharaan Tuhan itu terus terpelihara dari generasi ke generasi, bahwa Tuhan memelihara umatnya, yaitu umat pilihannya. Nah, dalam konteks hermeneutika, penafsir harus menelusuri bagaimana status keluarga, urutan kelahiran, peran dari gender, atau bahkan dalam ikatan levirat, ya, seperti dalam kisah Rut dan juga Boas, itu membentuk pemahaman naratif terhadap kehendak Allah yang dinyatakan di dalam sejarah keluarga tersebut. Keluarga di dalam dunia Yudaisme kuno itu menganut sistem patriarkal yang sangat kuat. Apa itu sistem patriarkal? Yaitu ayah berfungsi sebagai kepala keluarga sekaligus imam rumah tangga. Dan garis keturunan biasanya ditarik melalui pihak laki-laki. Itu adalah patriarkal. Yaitu sistem patriarkal. Dalam kerangka eksegese, memahami struktur ini membantu penafsir membaca teks-teks seperti contoh panggilan Abraham atau pemilihan Daud. Itu kita bisa melihatnya lebih tajam. Bahwa Allah seringkali bekerja justru melampaui norma sosial keluarga. Misalnya, memilih yang lebih muda, lemah, atau tidak sah secara sosial untuk menyatakan kedaulatan anugerahnya. Contoh misalnya di dalam pemilihan Daud. Pada waktu itu, kita tahu Raja Israel adalah Saul. Dan Saul telah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu kemudian Tuhan berencana untuk menggantikan Saul. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan kepada Samuel, nabi pada waktu itu, untuk mencari pengganti dari yang akan menggantikan Saul. Nah, karena itu kemudian Samuel mendapatkan pimpinan Tuhan, pergilah ke keluarga Daud. Yang jadi masalah adalah bahwa ternyata Daud adalah anak yang paling bungsu, paling terakhir.
di atasnya ada kakak-kakaknya. Ya, dan dalam struktur kekeluargaan itu yang harus diutamakan sebenarnya adalah kakak tertua dulu. Baru kemudian turun kepada adik kedua, adik ketiga, keempat, dan nanti kalau sudah tidak ada pilihan lagi, baru yang bungsu. Gitu. Biasanya yang bungsu ini itu akan menjadi pilihan yang terakhir. Nah, tetapi dalam peristiwa ini kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya, bahwa Samuel tidak memilih kakak yang tertua atau kakak-kakaknya Daud yang lain. Tapi justru Samuel memilih Daud. Itulah disebutkan sebagai Samuel memilih yang lebih muda, yang lebih lemah, bahkan tidak sah secara sosial. Tetapi kriteria ini dipakai oleh Allah untuk memilih Daud supaya apa? Supaya kedaulatan Allah dan anugerahnya itu dinyatakan. Nah, dalam hal ini latar belakang keluarga itu bukan hanya konteks sosial, tetapi juga wadah di mana Allah mengacaukan ekspektasi manusia dan kemudian menggantinya dengan mengungkapkan natur kasih karunia-Nya. Jadi melihat latar belakang keluarga, kita jadi dapat mengerti bahwa ada satu rencana Tuhan ketika Tuhan memilih yang lebih muda, Daud, sebagai anak bungsu yang harusnya secara sosial tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya. Secara sosial masih sangat lemah. Tetapi justru itulah yang dipilih oleh Allah. Nah, kemudian ketika kita masuk ke masa Yesus Kristus, sistem kekerabatan Yahudi itu tetap berakar pada pola Bet-Av. Bet-Av ini kalau diterjemahkan menjadi rumah ayah. Nah, tetapi mengalami pergeseran dalam terang perwartaan Injil. Yesus sendiri menegaskan bahwa keluarga sejati itu bukan ditentukan oleh darah, tetapi oleh ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 35. Nah, ini mungkin kita akan baca dulu ayatnya ya. Markus 3 ayat 35. Di dalam Markus 3 ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bertentangan dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada waktu itu. Nah, di dalam ayat 34 dikatakan Yesus melihat kepada orang banyak yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Jadi justru yang Tuhan Yesus tunjuk, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, itu bukan Maria dan adik-adiknya, bukan. Tapi adalah orang-orang yang waktu itu ada di sekitar Tuhan Yesus. Yang paling terdekat adalah dalam lingkaran 12 murid Yesus itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam konteks dari teks itu, kalau kita membacanya dari ayat yang ke-21, di situ dituliskan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Nah, yang dimaksudkan saudara-saudara Yesus di sini adalah adik-adik Yesus. Ya, adik-adik Yesus dia tinggal bersama Maria dalam satu rumah. Nah, di sini harus kita lihat ada satu penjelasan berkaitan dengan ayat 31 ini. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa setelah Maria melahirkan Yesus, Maria tidak mempunyai anak lagi. Jadi Tuhan Yesus ini adalah anak tunggalnya Maria. Jadi walaupun Maria menikah dengan Yusuf, tetapi Maria tidak berhubungan suami istri dengan Yusuf. Jadi penafsir-penafsir tersebut menyebutkan bahwa saudara-saudara Yesus yang ada di ayat yang ke-31 ini, itu bukan
lahir dari kandungan Maria, bahwa ada istri yang lain dari Yusuf. Jadi di sini mereka menyebutkan bahwa Yusuf ada kemungkinan punya 2 istri. Istri yang pertama adalah Maria, yang melahirkan Yesus dan kemudian tidak melahirkan lagi. Lalu di samping Maria ada istri yang lain, entah itu istri ataukah gundik, di mana dari istri yang lain itu Yusuf punya anak. Yaitulah saudara-saudara Yesus, adik-adik Yesus. Kita tidak usah memperdebatkan apakah Maria ini melahirkan anak ataukah Maria sudah tidak melahirkan anak lagi setelah Yesus. Itu ada penjelasannya sendiri dan ada videonya sudah saya masukkan di YouTube yang memberikan penjelasan. Sebenarnya adik-adik Yesus ini apakah adik kandung dari Maria ataukah dari istri yang lain yang dimiliki Yusuf. Jadi gini, ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Lalu kemudian ayat 32, ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lalu jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu Tuhan Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Nah ini di dalam Alkitab tidak disebutkan orang-orang yang duduk di sekeliling Tuhan Yesus itu siapa. Tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah 12 murid Yesus. Karena biasanya orang yang terdekat pada lingkaran pertama seorang rabi Yahudi itu adalah murid-muridnya. Jadi ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ya, jadi barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ini adalah struktur keluarga yang bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekalipun tidak ada hubungan darah, orang itu bisa menjadi ibu, bisa menjadi saudara, walaupun tidak ada keterkaitan di dalam hubungan keluarga. Nah itulah yang dimaksudkan bahwa ketika kita masuk ke masa Tuhan Yesus Kristus, sistem kekerabatan Yahudi itu masih tetap berpola pada Bet Av, ya, rumah ayah. Tetapi pada waktu itu mengalami pergeseran dalam terang perwartaan Injil, ya. Dalam konteks memberitakan Injil, sistem kekerabatan atau keluarga ini itu bergeser sudah. Bahwa Yesus sendiri menegaskan bahwa keluarga sejati itu bukan ditentukan oleh darah, tetapi oleh ketaatan kepada kehendak Allah. Nah itu seperti ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Nah hal ini menunjukkan reinterpretasi teologi terhadap konsep keluarga dalam terang kerajaan Allah. Nah dalam penafsiran hermeneutis, pernyataan Yesus ini menandai perubahan paradigma dari familia biologis menuju kepada familia rohani. Ya, komunitas iman yang disatukan oleh hubungan dengan Kristus sebagai anak dan pewaris sejati janji Bapa. Maka dalam menentukan pemeran, penafsir perlu memperhatikan bagaimana latar belakang keluarga seorang tokoh seperti Maria, Yusuf, Yakobus, atau bahkan Yesus sendiri sebagai keturunan Daud, di mana nanti berfungsi sebagai medium pewahyuan. Tetapi juga bagaimana teks menampilkan transformasi makna keluarga di dalam terang Injil. Ya, jadi kita perlu melihat seseorang tokoh di dalam sebuah teks. Itu latar belakang keluarganya seperti apa? Tuhan Yesus latar belakang keluarganya seperti apa? Dia punya adik-adik. Oke, dia punya adik-adik.
Dia juga punya ayah. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Kemudian dia juga mempunyai ibu. Dalam hal ini Maria yang telah mengandungnya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa dalam sistem kekeluargaan Yahudi, dalam keluarga Tuhan Yesus Kristus, itu akan berfungsi sebagai, tidak saja berfungsi sebagai medium pewahyuan, tetapi juga bagaimana teks menampilkan satu transformasi makna keluarga. Ya, bahwa keluarga-keluarga yang tadinya punya pengertian hubungan darah, tetapi dalam konteks Injil, semua bisa menjadi keluarga. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang di dekatnya, inilah ibuku dan ini adalah saudara-saudaraku. Kemudian langkah praktis hermeneutiknya, secara metodologi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam tahap ini. Yang pertama, penafsir harus menganalisis struktur sosial keluarga yang berlaku dalam konteks sejarah. Ya, termasuk peran ayah, ibu, anak sulung, dan perempuan. Kedua, memperhatikan dimensi ekonomi dan hukum di dalam sistem kekerabatan atau sistem keluarga. Kita harus memperhatikan ekonomi keluarga itu seperti apa. Ya. Hukum yang mengatur tentang kekeluargaan dalam sistem kekerabatan itu seperti apa bunyinya hukum itu. Ya, seperti tentang hak waris, kemudian tentang pernikahan, atau tentang penebusan tanah, ya. Karena semua ini sering menjadi latar belakang bagi sebuah tindakan penebusan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu menelusuri makna teologi dari hubungan antara keluarga. Sebab Alkitab seringkali memakai relasi keluarga itu untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya. Allah sebagai Bapa, lalu kemudian Israel sebagai anak sulung, dan Kristus sebagai anak tunggal, gereja sebagai mempelai. Nah, jadi di sini penafsir perlu sadar bahwa keluarga di dalam Alkitab itu bukan sekedar satu realitas sosial saja, tetapi juga merupakan tipologi eskatologi yang menunjuk kepada satu komunitas baru yang dipersatukan oleh kasih dan ketaatan kepada Kristus. Nah, ini kita sekarang melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Contoh yang pertama misalnya keluarga Abraham, Ishak, Yakub ya. Mulai dari Kejadian pasal 12 sampai pasal yang ke-35. Nah, eksegese terhadap kisah para bapak bangsa Israel ini, bapak-bapak leluhur, menunjukkan bagaimana struktur keluarga patriarkal berfungsi sebagai wadah pewahyuan janji Allah. Nah, dalam hermeneutika, latar belakang keluarga itu menjadi kunci untuk memahami konsep perjanjian, berit, dan pemilihan, ya, election. Abraham tidak hanya dipanggil sebagai individu, tetapi juga sebagai kepala keluarga dan leluhur bangsa. Kejadian 12 ayat 3. Nah, dalam konteks Yudaisme kuno, identitas teologi seorang itu ditentukan oleh relasi genealoginya, bukan hanya oleh iman personal. Nah, Herman Bavinck menegaskan bahwa rencana penebusan Allah tidak berjalan melalui atomisme individual, tetapi melalui struktur persekutuan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu keluarga. Nah, dalam kisah Ishak dan Yakub, janji keselamatan diwariskan secara biologi dan rohani. Secara hermeneutik ini mengajarkan bahwa peran keluarga bukan sekedar sebuah latar cerita saja, tetapi keluarga bisa menjadi medium penyataan Allah. Tempat di mana Allah bekerja melalui garis keturunan yang dipelihara oleh perjanjian oleh Allah sendiri. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa penting sekali melihat latar belakang tokoh dalam kaitan dengan latar belakang keluarganya. Kita tidak akan pernah mampu memahami Abraham
kalau kita tidak mengenal latar belakang keluarganya. Kita tidak akan pernah mampu memahami hubungan antara Yakub dan Esau kalau kita tidak memahami latar belakang keluarganya. Karena itu, latar belakang keluarga dari tokoh yang terdapat di dalam teks kitab suci itu sangat penting sekali untuk kita kenali, ya, untuk kita pahami. Karena melalui pendekatan hermeneutik keluarga, kita juga bisa melihat misalnya kisah Rut dalam memperlihatkan fungsi sosial dan teologi dari struktur kekerabatan Israel. Misalnya khususnya ya dalam konsep Goel ya, penebus keluarga. Nah, dalam sistem Yudaisme kuno, Goel itu penebusan keluarga berperan bukan hanya sebagai penyelamat ekonomi, tetapi juga simbol penebus rohani. Boas menebus Rut bukan sekedar karena cinta, tetapi untuk memulihkan garis keluarga Elimelek yang dalam konteks Israel kuno menyangkut keberlangsungan nama dan warisan tanah. Nah, dalam terang kristologi, fungsi Boas sebagai Goel itu ditafsirkan secara tipologis menuju kepada Kristus, penebus sejati yang memulihkan keluarga Allah yang hilang. Jadi di sini kita melihat bahwa peristiwa Boas yang kemudian menjadikan Rut sebagai istrinya itu bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi, tetapi di sini ada simbol penebusan rohani. Ya, Boas menebus Rut bukan sekedar karena dia jatuh cinta sama Rut, tetapi juga untuk memulihkan garis keluarga Elimelek. Ya, kita tahu bahwa garis keluarga Elimelek ini akan hancur, ya akan hilang karena kedua anaknya yang laki-laki dari Elimelek itu sudah mati semua. Nah, karena itu Boas punya tanggung jawab untuk menjaga keturunan dari Elimelek itu supaya tetap ada. Dengan cara apa? Ya dengan cara menebus Rut untuk menjadi istrinya. Dan nanti anak dari Rut ini, dia akan meneruskan garis keturunan dari keluarga Elimelek. Nah, justru berdasarkan peristiwa kekeluargaan ini, dalam terang kristologi, fungsi Boas sebagai Goel itu ditafsirkan secara tipologis menuju kepada Kristus, penebus sejati yang memulihkan keluarga Allah yang hilang. Nah, jadi hermeneutik dalam hal ini, pendekatan keluarga di sini membantu penafsir melihat bahwa teologi penebusan tidak lahir di ruang yang abstrak, ya, melainkan dalam satu relasi konkret antara anggota keluarga yang diatur oleh hukum dan kasih yang kudus. Kemudian contoh yang kedua, yaitu keluarga Daud. Nah, ini kita bisa dapat temukan di dalam 2 Samuel 7, ya, dan juga di dalam Mazmur 89. Analisis hermeneutik terhadap perjanjian Allah dengan Daud menunjukkan bagaimana kerajaan dan keluarga itu menyatu dalam satu teologi biblika. Janji Allah bahwa takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16, itu tidak dapat dilepaskan dari struktur dinasti keluarga. Nah, dalam sistem patriarkal Israel, keturunan itu adalah bentuk kelangsungan identitas dan mandat ilahi. Itu sebabnya, mesianisme Daud tidak bisa dimengerti tanpa konteks keluarga kerajaan sebagai model pemerintahan ilahi. Gerhardus Voss menjelaskan bahwa konsep seed atau benih keturunan itu adalah sumbu narasi penebusan. Benih perempuan, Kejadian 3 ayat 15, mencapai puncaknya dalam benih Daud, yang adalah Kristus. Maka hermeneutik keluarga mengarahkan pembaca untuk melihat kesinambungan genealogis sebagai bentuk kesetiaan Allah di dalam sejarah keselamatan. Nah, ketika kita membaca misalnya ini ya, ada satu teks
bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kita perlu menggali latar belakang. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai keturunan Daud? Ada apa dengan keluarga Daud? Apakah keluarga Daud ini berkaitan dengan janji keselamatan Allah? Dan apakah keluarga Daud ini juga berkaitan dengan protoevangelium? Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, bahwa perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Tumit perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Lalu kemudian benih Daud, muncullah dari benih Daud, muncullah Kristus. Jadi dari Adam dan Hawa kepada Daud, dari Daud kepada Kristus. Dan ini semua berakar dalam sistem latar belakang keluarga. Jadi ketika kita mencoba untuk menganalisis teks Yesus anak Daud adalah Mesias yang dijanjikan, nah itu kita bisa mengerti dengan meneliti latar belakang keluarga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa penting sekali ketika kita menyelidiki sebuah teks ayat firman Tuhan, kita lihat siapa pemerannya, siapa tokoh utamanya. Lalu kemudian, jika memungkinkan, kita juga perlu meneliti apa latar belakang keluarganya. Bagaimana latar belakang keluarganya? Siapa saja yang menjadi anggota keluarga dari tokoh ini? Nah, dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, maka garis rencana keselamatan Tuhan itu bisa kita temukan dalam penelitian latar belakang keluarga. Nah, seperti salah satu contoh yang tadi kita sudah bahas, bagaimana kita dapat memahami bahwa Kristus disebut sebagai anak Daud, yaitu Mesias yang akan dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ada apa dengan keluarga Daud? Kenapa harus ditekankan Yesus adalah anak Daud? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata ada kesinambungan dalam sistem kekeluargaan mulai dari Adam, kemudian Daud, lalu sampai kepada Yusuf dan Maria. Jadi sekali lagi, kalau kalian nanti dalam membaca sebuah teks, kalian perlu bertanya, siapa tokohnya? Apakah Alkitab memberi keterangan tentang keluarga dari tokoh itu? Kalau iya, kalau ada, maka kalian juga perlu untuk mengambil waktu yang cukup banyak untuk meneliti latar belakang keluarga. Nah, hal-hal yang kalian temukan dalam penelitian itu, kalian catat, kalian tulis. Nah, itulah salah satu metode yang hari ini kita pelajari tentang bagaimana pentingnya dalam menggali dan menentukan siapa pemeran-pemeran dan tokoh-tokoh utama di dalam sebuah teks kitab suci.